Salam adik-adik. Wah, udah hari Minggu lagi aja ya. Oke, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita berdoa dulu. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, luar biasa Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, siapkan hati pikiran kami untuk kami bersemangat untuk memuji-muji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam adik-adik. Wah, kalian percaya kalian tetap semangat ya. Oke, kita akan memulai pujian. Kita nyanyikan suatu pujian. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Masih ingat nggak adik-adik? Masih ingat dong, harus ingat ya. Kita memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cinta kita kepada siapa? Tuhan Yesus. Oke, kita nyanyi lagi burung pipit yang kecil ya. Kita nyanyi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Tuh adik-adik, burung pipit saja yang kecil yang suka apa tuh, yang suka bertengger di atas apa, kabel yang listrik aja Tuhan Yesus pelihara, apalagi adik-adik nih yang sangat disayang Tuhan Yesus ya. Ayo kita semangat lagi, kita nyanyi burung pipit lagi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku, terlebih adik-adik dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Oleh, tepuk tangan adik-adik. Tepuk tangan. Kita nyanyi lagi suatu pujian apa ya, yang semangat. Apa ya? Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Adik-adik menari, ku menari dan bersuka. Pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yeay. Semangat lagi, ayo lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku.
ku menari. Ayo adik-adik dan bersuka. Ayo menari buat Tuhan. Puji-Hu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Lagi, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Semangat lagi, sebab hanya Tuhan yang membuat suka, citaku penuh. Yeay. Hari tadi udah bersemangat, udah bergembira, bersukacita untuk Tuhan Yesus. Kita sebentar mau mendengarkan isi firman Tuhan. Adik-adik udah siap? Sebelum mendengarkan isi firman Tuhan, kita berdoa, tapi kita menyanyikan satu pujian dulu ya. Apa adik-adik lagunya? Aja deh. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Lagi, kita jadi lagi. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan isi firman-Mu. Berkati kami Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami untuk kami bersemangat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami menjadi anak-anak yang baik. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, masih ingat enggak waktu kakak David waktu itu nyeritain tentang siapa? Ayo, ada yang hafal? Siapa ya waktu itu ya yang dijahati oleh kakak-kakaknya? Ayo, siapa adik-adik? Masih ingat enggak? Siapa yo? Yusuf. Ya, mari kita buka Alkitabnya. Ayo adik-adik, buka Alkitabnya. Nih Alkitabnya tuh. Ayo adik-adik, angkat dulu Alkitabnya. Angkat Alkitabnya, angkat. Udah? Oke, kita siap-siap ya membuka Alkitab, mau mendengarkan isi firman Tuhan. Kita lanjutkan cerita yang waktu itu sama Kak David ya, 2 minggu yang lalu. Siap adik-adik? Siapkan Alkitab kalian. Nah, Kak David sudah merekam lewat HP Kak David ya. Oke. Judul Alkitabnya adalah Kejadian 39 dan 40. Ingat ya adik-adik. Judulnya adalah Yusuf di Mesir. Nah, di sini adalah pemeran di sini semua adalah namanya Potifar, istri Potifar, Yusuf, juru minum, juru roti. Nah, adik-adik ingat nggak kemarin itu? Yusuf dijual kemana adik-adik? Ayo kemana? Ke Mesir. Wah, kasihan ya adik-adik ya. Kakaknya sudah jahat, lalu dia dijual ke orang-orang Mesir untuk menjadi apa adik-adik? Budak. Nah, di sini kita memulai cerita. Nah, lalu cerita kemarin adalah Yusuf lalu bekerja di rumah Potifar. Ya, dia bekerja jadi budak, entah dia menyapu, mengepel, membersihkan minuman, apa namanya itu, gelas-gelas minuman. Nah,
Ya, Yusuf bekerja di rumah Potifar dengan rajin dan jujur. Nah, tetapi apa yang terjadi adik-adik? Nah, suatu hari istri Potifar mengajak Yusuf berbuat jahat, tetapi Yusuf menolaknya. Wah, jadi istrinya Potifar itu dia mengajak Yusuf untuk melakukan kejahatan. Wah, Yusuf kan takut dengan Allah ya, takut dengan Tuhan Yesus ya, sama kayak adik-adik kan. Nah, jadi dia menolak, tidak, saya tidak mau melakukan kejahatan. Nah, lalu apa yang terjadi adik-adik? Karena istri Potifar itu gagal untuk mengajak Yusuf melakukan kejahatan. Nah, istri Potifar marah. Wah, dan memfitnah Yusuf bahwa Yusuf telah berbuat jahat kepadanya. Wah, jahat sekali ya istrinya Potifar itu ya. Jadi Yusuf diajak mau berbuat jahat, tapi Yusuf menolak, tapi Yusuf malah dituduh melakukan kejahatan kepadanya. Wah, di sini akhirnya suaminya yaitu Potifar, tadi kan istrinya. Nah, ini suaminya Potifar marah. Lalu dia memasukkan Yusuf ke penjara. Kasihan sekali ya Yusuf. Aduh, sedih sekali. Dia padahal tidak mau melakukan kejahatan, tapi dia dituduh adik-adik sama istri Potifar itu yang jahat, sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara. Waduh, serem. Zaman dulu itu penjara itu di dalam gua-gua gitu, gelap, nggak ada lampu. Wah, pokoknya serem deh pokoknya. Nah, apa yang terjadi? Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara Yusuf tetap percaya dan taat pada Tuhan. Dia berdoa, selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, begitu juga adik-adik. Saat adik-adik nih ada dapat masalah, atau mungkin nih adik-adik sekarang nih mungkin lagi nggak enak badan, lagi pilek, lagi batuk. Adik-adik jangan takut, karena kita punya siapa? Punya Tuhan Yesus. Jadi adik-adik berdoa selalu, Tuhan Yesus, misalnya aku sedang sakit, tapi percaya Tuhan Yesus menyembuhkan aku, ya. Nah, jadi sama seperti Yusuf, adik-adik juga harus selalu dekat kepada Tuhan Yesus. Nah, lalu Yusuf di dalam penjara bertemu dengan juru minum dan juru roti. Nah, juru minum dan juru roti itu adalah sebelumnya menjadi juru minum dan juru roti Potifar, Potifar itu. Nah, tapi dia dihukum juga sama seperti Yusuf. Nah, suatu saat juru minum bermimpi melihat 3 tangkai anggur, memerasnya dan memberikan kepada Firaun. Wah, dia bingung, itu mimpi saya apa ya? Nah, lalu karena di situ ada Yusuf, nah lalu si juru minum itu bertanya kepada Yusuf, apa ya arti mimpi itu ya? Nah, lalu Yusuf mengartikan mimpinya bahwa dalam 3 hari juru minum akan bebas dan bekerja di sana. Wah, Yusuf itu diberi hikmat sama Tuhan Yesus untuk bisa mengartikan mimpi tuh. Jadi Yusuf itu bisa mengartikan tuh mimpi tuh adik-adik. Jadi mimpi juru minum itu Yusuf bisa artikan, itu karena dari Tuhan Yesus, hikmatnya buat Yusuf. Nah, tetapi suatu saat juru roti pun bermimpi, yaitu membawa 3 bakul roti, tetapi semua habis dimakan burung-burung. Nah, tapi arti dari yang juru minum tadi adalah bahwa dalam 3 hari juru minum akan bebas dan bekerja di sana. Wah, senang sekali ya juru minum. Wah, apakah itu benar? Nah, tuh. Nah, tapi untuk juru roti mengartikan bahwa dia akan dihukum mati. Waduh, sedih sekali ya adik-adik ya. Si juru rotinya bermimpi bahwa diartikan kata Yusuf bahwa dia akan dihukum mati 3 hari lagi. Wih, ngerikan ya adik-adik. Nah, lalu apa yang terjadi dalam 3 hari kepada juru minum? Dia dibebaskan. Dia menjadi juru minum kembali sama Firaun. Nah, tapi sebelum dia kembali pergi dari tempat penjara itu untuk keluar,
Yusuf berpesan kepada juru minum itu agar memberitahu Firaun bahwa Yusuf tidak bersalah. Bahwa bilang, tolong ya kamu nanti juru minum beritahu ya kepada Raja Firaun bahwa saya itu tidak bersalah, tapi saya difitnah oleh istrinya Potifar. Nah, tetapi apa yang terjadi adik-adik? Namanya manusia, pelupa ya. Mungkin entah lupa, entah bagaimana. Nah, tetapi juru minum itu lupa tidak tidak memberitahu pesan Yusuf kepada Firaun. Waduh. Jadi Yusuf itu aduh, saya kok masih di penjara ya, padahal kan saya tidak bersalah. Tapi saya sudah memberitahu kepada juru minum, tapi sepertinya juru minum itu melupakan saya. Loh. Jadi adik-adik ya, jadi kalau kita ada teman berbuat baik, kita harus membalas dengan kebaikan. Nah, jangan seperti juru minum itu. Setelah dia bebas, dia lupa deh. Padahal dia sudah menolong ya. Padahal Yusuf itu sudah menolong dia. Tapi dia lupa. Nah, tapi walaupun Yusuf seperti itu, bernasib tidak baik, tapi apa yang terjadi adik-adik? Yusuf itu tetap setia dan taat kepada Tuhan. Biarpun dia merasa sedih, aduh aku kok jadi masih di penjara, tapi Yusuf tetap taat kepada Tuhan dan terus berdoa, nggak berhenti atau marah kepada Tuhan. Tidak, Yusuf itu tetap setia kepada Tuhan, bahwa dia percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong. Nah, begitu juga adik-adik. Kalau adik-adik nih dapat bermasalah atau sedang tidak sehat, jangan takut. Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Nah, atau mungkin membereskan masalah adik-adik ya. Begitu. Jadi adik-adik harus selalu berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Atau mungkin adik-adik mendoakan papa mama ya kan, Tuhan Yesus biar papa mama sehat terus, selalu sehat, bahagia, diberkati Tuhan. Nah, jadi adik-adik harus terus setia kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi sampai situ dulu nih adik-adik ceritanya. Nanti ada kelanjutannya lagi. Nah ya, nanti ditunggu deh ya. Tapi adik-adik jangan jangan sampai sini saja. Adik-adik harus meniru siapa? Yusuf. Setia. Nah, setia kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi menjadi nih pesan dari Kakak David ya. Kalian adik-adik hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ingat ya adik-adik ya. Pesan dari Kak David dari cerita ini adalah hiduplah sebagai anak-anak yang taat ya. Sampai di sini dulu firman Tuhannya ya. Nanti minggu-minggu depan nanti Kak David lanjutin ceritanya. Bagaimana ya kisah Yusuf berikutnya. Oke? Ayo. Kalau begitu kita tutup Alkitab. Kita berdoa. Oke. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan isi firman-Mu. Bagaimana ketaatan Yusuf kepada Engkau yang selalu setia berdoa apapun masalah pun yang terjadi. Tapi Yusuf selalu setia dan berdoa kepada Engkau Tuhan. Biarkan kami Tuhan Yesus anak-anak sekolah minggu seperti Yusuf yang selalu setia, taat Tuhan kepada Engkau, taat kepada orang tua, taat kepada kakak, dan nomor satu adalah selalu taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan sepanjang hari ini. Engkau berkati papa mama kami, kakak kami atau adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.